Malam itu, ketua geng mutan dan beberapa anak buahnya sedang menyimpan sebuah senjata. Itu adalah senjata bazooka yang mematikan. Baru saja meletakkan senjata itu, tiba-tiba Robin pun datang. Lalu terjadi pertarungan yang sengit antara keduanya. Akan tetapi, karena badan ketua geng mutan lebih besar dan kuat, Robin menjadi terpojok. Tetapi Robin tidak kehabisan akal. Robin pun menembakkan pistol kabel yang kemudian ditangkap ketua geng mutan. Setelah itu, Robin pun menembakkan ujung kabel yang lain ke saklar listrik bertegangan tinggi. Sehingga menyebabkan ketua geng mutan tersengat listrik dan terkapar. Tak lama, para polisi pun datang dan meringkus ketua geng mutan itu. Setelah berhasil mengalahkan ketua geng mutan, Robin pun kembali ke markas tempat persembunyian Turner. Saat itu pun Turner menyadari jika Robin yang datang dengan suasana hati yang bahagia. Lalu Robin menceritakan bahwa ia telah melumpuhkan ketua geng mutan yang terkenal. Dan karena ini, Robin pun mendapat pujian dari Duele dan Kalen. Also known by his nom de crime, the mutant. Tak lama, berita pun tersebar tentang penangkapan ketua geng mutan oleh para polisi Gotham. Akan tetapi, wali kota Gotham pun mengaku jika dialah yang memerintahkan polisi untuk menangkap ketua geng mutan. Ini ia lakukan karena untuk mengambil kepercayaan masyarakat Gotham sebagai langkah politik, karena ia berniat untuk mengikuti pemilu di tahun depan. Ternyata wali kota adalah orang yang sangat busuk. Carrie. Sementara itu di sekolahnya, Stefan didatangi Brody, yang kemudian mengajaknya untuk mengikuti pesta bangsawan, yaitu sebagai partnernya dalam pesta. Karena Stefan merasa hutang budi, sebab telah banyak ditolong oleh Brody, yang telah membelanya dalam kasus kematian Batman. Stefan pun akhirnya menyanggupi permintaan Brody itu. Siangnya, Stefan pun mendatangi tempat persembunyian Turner. Ia pun memberitahu bahwa ia akan mengikuti pesta dengan Brody. Mendengar hal itu, Turner pun terlihat kecewa. Akan tetapi ia pun tidak bisa melarang Stefan, karena Brody memang telah banyak membantunya. Setelah itu, Turner pun menceritakan tentang perkembangan kasus penyelidikan misteri kematian Batman, yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Karena menurut Turner, petunjuk yang kuat itu ada di dalam lembaran buku catatan Batman yang terkoyak. Lalu Stefan pun mengungkapkan jika polisi mungkin memiliki berkas yang asli tentang penyelidikan Batman tentang sindikat burung hantu. Akan tetapi, itu menjadi mustahil, karena untuk mendapatkannya, mereka harus memasuki markas polisi Gotham. Akan tetapi, Kalen pun memotong pembicaraan. Kalen pun menyanggupi jika ia, Duele dan Harper mungkin bisa menemukan cara untuk mencurinya. Malam harinya, terjadi penyerangan pesawat polisi Gotham oleh geng mutan, yang menyebabkan pesawat itu jatuh di sebuah pabrik kimia, sehingga membahayakan warga Gotham. Mereka melakukan ini sebagai langkah balas dendam, karena polisi telah menangkap pimpinan mereka. Setelah mendengar berita ini, Robin pun menjadi merasa bersalah. Karena akibat perbuatannya, bukan hanya polisi saja yang terkena dampak, namun warga yang tidak bersalah juga terkena imbasnya. Karena hal ini, Robin pun bertekad untuk mencegah geng mutan agar tidak berulah lagi. Ia pun akan mendatangi markas geng mutan. Turner pun melarang Robin karena itu terlalu berbahaya. Namun Robin keras kepala dan malah menyuruh Turner untuk tidak ikut campur. Setelah itu, Robin pun mendatangi gudang yang dicurigai sebagai markas geng mutan. Akan tetapi, baru saja sampai ke tempat itu, seorang dari anggota geng mutan langsung menodongkan pistol ke kepala Robin, dan membuat Robin tak berkutik. Untung saja, Turner saat itu datang mengikuti Robin, sehingga Turner bisa menolong dari todongan pistol anggota geng mutan. Akan tetapi, bukannya mengucapkan terima kasih, Robin malah marah ke Turner, karena dia telah ikut campur dengan urusannya sebagai pengganti Batman. Robin pun mengatakan, jika ia hanya pura-pura pasrah, agar bisa menggali informasi dari anggota geng mutan, tentang apa yang mereka rencanakan. Setelah itu, Turner dan Robin pun menemukan bekas tong zat kimia, yang telah kosong di dalam sebuah mobil. Lalu mereka pun membawa tong kosong itu ke tempat persembunyian mereka. Di tempat lain, Kalen sedang menyusup ke kantor polisi.
dengan tujuan mengambil berkas penyelidikan Bruce Wayne. Meski sedikit canggung, tetapi sepertinya dia berhasil mengelabui para polisi. Sesampainya di markas tempat persembunyian mereka, Turner pun langsung bertanya kepada Harper tentang tong kosong yang mereka bawa. Dan Harper pun memberitahu jika para geng mutan mungkin sedang membuat bom gas beracun. Namun yang menjadi pertanyaan, untuk siapa gas beracun ini ditujukan? Lalu Duele pun memotong pembicaraan dan memberitahu jika gas beracun ini pasti ditujukan kepada para petinggi kota Gotham yang telah memerintahkan para polisi untuk menangkap pimpinan mereka yang saat ini sedang mengadakan pesta bangsawan. Mendengar hal ini, Turner pun langsung menelpon Stephen, yaitu untuk menyuruhnya keluar dari sana. Akan tetapi, Turner sudah terlambat. Anggota geng mutan pun telah menyerbu lalu mengepung tempat itu. Kemudian, geng mutan pun menyandera semua orang di sana. Lalu mereka pun menuntut agar pimpinan mereka yang telah ditangkap untuk dibebaskan. Tidak hanya itu, mereka juga memaksa para sandera untuk menyerahkan semua barang berharga milik mereka. Karena situasi yang kacau ini, Turner pun meminta bantuan kepada Harper dan Duele agar membantunya menyelamatkan Stephen dan menggagalkan rencana geng mutan. Mereka pun langsung menuju ke tempat pesta itu, lalu menyusup dan melumpuhkan beberapa anggota geng mutan yang menghadang. Dan berkat bantuan Stephen, mereka pun berhasil menemukan bom gas beracun yang siap diledakkan. Dan ternyata bom tersebut sangat canggih, karena hanya segelintir orang saja yang paham. Untung saja, Harper dan Stephen mengerti tentang mekanisme bom ini, sehingga untuk penjinakan bom, itu sepenuhnya diserahkan kepada Harper dan Stephen. Sementara itu, Turner pun menyamar sebagai salah satu anggota geng mutan. Kemudian ia pun mencari orang yang bisa membantunya dalam masalah ini. Orang tersebut adalah Harvey. Meski sempat tidak percaya dengan Turner, namun Harvey mau mendengarkannya. Turner pun memberitahu kepada Harvey bahwa apapun yang terjadi, bom tersebut akan tetap diledakkan. Karena geng mutan akan memanfaatkan bom itu untuk melarikan diri dari situasi ini. Jadi semua orang akan tetap mati. Dan percuma saja untuk menuruti permintaan geng mutan, yaitu melepaskan ketua geng mutan yang telah tertangkap. Mengetahui kondisi ini, Harvey pun memberitahu wali kota agar tidak jadi melepaskan ketua geng mutan. Akan tetapi wali kota tidak percaya dan menganggap bahwa Harvey adalah orang yang ingin merebut jabatannya. Di tempat lain, Stephen dan Harper sedang berdebat tentang bagaimana cara mematikan bom yang sangat berbahaya ini. Karena satu kesalahan saja, bom itu akan meledak dan mereka semua akan mati. Sementara itu di kantor polisi, ketua geng mutan pun dilepaskan. Dan setelah mengetahui bahwa ketua mereka telah dibebaskan, geng mutan pun menjadi sangat senang. Geng mutan pun mengkhianati janjinya untuk melepaskan semua sandera. Akan tetapi, Harvey pun melompat untuk menghentikannya. Dan terjadilah pertarungan untuk merebutkan remote itu. Namun naasnya, geng mutan pun berhasil mendapatkan remote bom itu lebih dahulu. Akan tetapi, sebelum remote control bom ditekan, Stephen terlebih dahulu memutus kabel merah pada bom, sehingga tombol pemicu pada remote control tak berfungsi. Karena tindakan Stephen yang asal-asal ini, Harvey pun menjadi sangat marah kepada Stephen, karena tindakannya itu sangat beresiko, dan bahkan mengancam nyawanya. District Attorney Harvey Dent. Akhirnya para polisi pun menangkap semua geng mutan yang telah melakukan penyanderaan. Harvey pun mendapat semua pujian, karena berhasil menggagalkan aksi geng mutan. Setelah itu, Harvey meriksa semua tempat di gedung pesta itu. Akan tetapi, Harvey tidak menemukan bom gas yang dikatakan oleh Turner. Dan hal ini membuat Harvey menjadi bingung. Setelah kejadian ini, Turner dan teman-temannya kembali ke markas persembunyian mereka. Dan ternyata, Duele memang sangat pandai mengambil kesempatan. Ia pun mengambil barang-barang berharga yang akan dirampok oleh geng mutan. Dan mereka pun sangat kaget,
Karena ternyata pada perhiasan berharga milik petinggi dan bangsawan Gotham itu, banyak terdapat simbol sindikat burung hantu. Dan di waktu yang sama, Cullen pun telah kembali dengan membawa berkas yang telah ia curi dari kantor polisi. Mayor of Gotham. Brighter tomorrow. Keesokan harinya, Harvey pun mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri menjadi wali kota selanjutnya. Di saat yang bersamaan, terlihat wali kota Gotham yang saat itu memasuki mobilnya. Lalu ia pun menemukan koin lambang sindikat burung hantu. Dan tak lama setelah itu, bom gas beracun pun meledak di mobil wali kota, dan membuat wali kota mati secara perlahan. No!